Kalau kalian punya modal $1.000, enaknya buat usaha offline atau online nih? Assalamualaikum Sobat Fish TV. Kali ini kita akan membahas nih, misalkan kalian punya dana sekitar $1.000, enaknya kita apain nih dananya nih? Mau dijadikan bisnis usaha offline atau online? Contohnya untuk usaha offline itu kalian bisa sewa ruko, sewa toko untuk jualan baju, makanan, minuman, dan yang lainnya. Kemudian kalau kalian usaha online, sekarang banyak pilihannya ya, dari perdagangan saham, kripto, forex, dan gold. Oke, secara umumnya ya, kalau kalian punya uang $1.000 untuk usaha offline, itu biasanya masuknya ke UMKM ya. Kita mulai dari contoh usaha offline dari modal $1.000 tadi, atau sekitar 16 jutaan. Kalau kalian mungkin sewa kios di pinggir jalan, agak mepet banget gitu ya uangnya. Mungkin bisa bikin jualan seperti booth, atau kalian bisa mulai jualan dari menggunakan gerobak. Kalau memang misalkan dapat kios yang harganya terjangkau ya mungkin masih bisa masuk ya. Di sana kalian bisa jualan makanan, minuman, snack kayak tadi ya, baju misalkan, atau counter pulsa. Kalau saya pribadi punya pengalaman dari parabola ya. Jadi kita jual peralatan parabola. Memang budgetnya 16 juta itu mepet banget ya. Terus kemudian set top box digital, receiver parabola, dan semua aksesorisnya. Namun saya pribadi sekarang upgrade ya. Jadi sudah tidak offline lagi, tapi kita menggunakan jalur affiliate. Mungkin kalian tahu ya, sekarang di marketplace kita bisa jualan secara affiliate. Jadi kita hanya sediakan sampel produk, kita jelaskan link pembeliannya langsung ke toko tersebut. Jadi kita nggak perlu repot untuk packing, kirim barang, dan yang lainnya. Jadi ini masuk ke produk digital sebenarnya ya, untuk yang affiliate. Kemudian yang paling simple ya, kalau kalian nggak punya waktu untuk ngatur semua hal, ngatur dagangan karena masih sibuk kerja di tempat lain gitu ya, tapi punya modal untuk buka usaha sampingan, kalian juga bisa menggunakan franchise. Contohnya sekarang banyak ya, franchise fried chicken, franchise minuman ya, contohnya seperti SP, banyak mereknya sekarang, dan franchise cilok. Itu bisa menggunakan modal dari $1.000, mungkin bisa jadi beberapa gerobak atau beberapa booth ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan $1.000-nya kita buat usaha online atau produk digital? Yang pertama tadi ya, yang paling mudah dan simpel adalah affiliate. Terus $1.000-nya buat apa? Iya, buat modal kalian beli sampel produk. Kan kalau kalian dari nol ya, belum tentu ada brand yang mau endorse secara cuma-cuma gitu kan, karena kalian belum punya follower, jadi harus mulai dari nol. Terus kemudian ya biasanya kalian juga harus ikut kelas dulu nih, walaupun ada kelas yang berbayar gitu ya, ada juga kelas gratis kalian nonton di YouTube, tapi pasti berbeda ya kualitas dari yang berbayar dan yang gratis tersebut. Mungkin yang berbayar biasanya mereka kenal brand-brand besar yang nanti kalau melihat kalian mempunyai potensi yang bagus, itu bisa dikenalkan dengan brand tersebut, atau bisa dibantu untuk promosinya juga. Kemudian kalian juga bisa belajar saham, namun ya harus punya ilmunya dulu ya. Bahkan ini juga ada kelas online yang berbayarnya juga. Jadi nggak bisa langsung masuk terus tiba-tiba langsung bisa aja gitu ya. Tetap ada untung dan ruginya. Mungkin kalian bisa belajar dari mulai saham blue chip dulu. Terus kemudian ada juga investasi kripto, ada yang jangka panjang, ada yang future untuk jangka pendeknya, dimana resikonya pasti lebih tinggi ya, potensi profitnya juga tinggi ya, untuk resikonya juga sama tinggi. Kemudian yang terakhir, kalau di offline kan ada franchise. Di dunia digital ya, itu juga ada bisnis yang menggunakan robot trading atau AI. Biasanya ini juga tersedia di produk kripto, terus kemudian juga ada di forex atau gold. Sistemnya sama seperti franchise ya, kita hanya beli di awal, entah itu sewa, terus kemudian di setting selesai, ya udah semuanya biarkan berjalan secara otomatis. Terus apa bedanya kalau kita investasi $1.000-nya di offline dan di online? Oke, sebagai contoh di sini kita ambil UMKM ya, untuk yang offline-nya jual makanan atau minuman, karena produk ini masuk dalam kategori fast moving. Untuk kelebihannya, kalian punya kendali penuh atas bisnis tersebut kalau dijalanin sendiri ya. Jadi kalian yang mengendalikan operasional bisnis kalian sendiri, kemudian bisa tahu kualitas produk, dan yang paling penting adalah interaksi langsung dengan pelanggan. Jadi kita bisa meningkatkan terus nih pelayanan kita. Kedua adalah pendapatannya stabil, karena ini kan produk fast moving ya, makanan dan minuman. Biasanya cenderung stabil pendapatannya. Perputarannya juga cepat, sehingga untuk potensi jangka panjangnya juga ya seharusnya stabil ya. Dalam bidang ini kalian juga akan
mendapatkan banyak banget pengalaman. Pastinya kalian akan belajar manajemen keuangan, pemasaran, interaksi dengan pelanggan, dan pastinya kalian bisa juga mengembangkan menjadi networking. Karena kan kalian akan bertemu banyak supplier ya. Dan pastinya dalam bisnis offline ini kalian akan punya aset fisik ya. Misalkan kalian buka fotokopi itu pasti ada mesinnya. Kalau kalian buka warung ya otomatis kalian punya inventaris. Kalau kalian jualan cilok misalkan itu ada gerobaknya. Kalau kalian dagang pakai gerobak peralatan rumah tangga ya otomatis kalian punya gerobak dan peralatan rumah tangga tersebut. Terus kekurangannya apa? Bisa dibilang kalau dengan dana $1.000 ini ya jatuhnya kalian all in ya. Karena sebenarnya butuh modal yang lebih besar lagi dari $1.000. Apalagi kalau kalian mau sewa tempat ya, sewa kios, ruko, toko. Belum lagi kalian harus menyediakan bahan baku, barang yang dijual, perizinan, dan segala macam, termasuk kalian harus paham tentang pajak. Kemudian untuk operasionalnya lumayan rumit. Karena dalam mengelola bisnis makanan dan minuman itu juga pasti ada barang expired ya. Walaupun termasuk kategori fast moving, tapi kan nggak semua barang tersebut ya lakunya cepat juga. Belum lagi kalau kalian punya karyawan, terus perhitungan pajaknya. Nah, kalian di sini harus bisa menguasai itu semua. Kemudian persaingan tinggi, jelas ya. Dimana ada toko rame, misalkan kalian buka di satu tempat rame, itu pasti akan muncul saingan nggak jauh dari situ. Dan kalau kalian baru mau buka, mungkin kalian juga agak susah ya nyari tempat yang strategis gitu ya. Karena di mana-mana ya sudah pasti ada tempat jualan makanan dan minuman. Sayangnya untuk margin keuntungan dari makanan dan minuman biasanya ini tipis ya. Karena kalau kita naik beda Rp500 aja itu udah pasti berefeknya kemana-mana gitu. Jadi ya setidaknya kalian harus melakukan survei dulu di toko-toko terdekat. Jadi supaya harganya itu bisa bersaing. Oke, sekarang kita lanjut membahas bisnis online, yaitu produk digital. Kelebihan pertamanya adalah modalnya kecil. Sebenarnya kalian nggak harus punya $1.000 ya, karena $10 pun bisa. Saya pernah buat videonya di sini ya. Kalau kita belajar itu ya kecil-kecil aja dulu sambil belajar. Kalau sudah paham, baru mulai naikkan secara perlahan modalnya. Jadi $1.000 bisa untuk apa saja. Bisa kalian investasikan ke saham, ke kripto, ke forex, atau gold. Kemudian potensi keuntungan yang tinggi ya, jelas ya. Ini potensi di kripto aja tuh bisa ratusan hingga ribuan persen. Kalau kalian lihat perkembangannya dari 4 tahunan aja deh, itu aja udah berkembang lebih dari 100% kan. Profitnya itu gede banget ya. Dan kalau kalian trader harian, setiap hari juga marketnya naik turun. Kalian bisa mendapatkan keuntungan berdasarkan trading harian juga. Namun tetap disertai ya resiko yang besar juga di sini. Makanya lebih baik kalau kalian ingin belajar hal seperti ini, cari ilmunya dulu, kumpulin bekalnya. Jika sudah paham baru terjun ke marketnya. Yang paling menyenangkan di bisnis online adalah fleksibilitas. Kita bisa kerja dimanapun, kapanpun, di jalanan, di rumah, pas lagi liburan. Yang penting ada akses internet. Karena di sini kita tidak perlu bertemu dengan pelanggan, karena kita langsung bertransaksi di exchange ya, sebagai tempat yang mewadahi jual beli. Kalau misalkan di forex berarti broker. Dan produk kripto ini non-stop 24 jam. Kemudian dalam bisnis online kalian bisa melakukan diversifikasi portofolio. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kalian punya $1.000, itu bisa aja dipecah menjadi 3. Contohnya ya, $300 di saham, $300 di kripto, terus sisanya bisa kalian masukkan di forex dan gold. Atau mungkin bisa juga dimasukkan dalam satu tempat, misalkan di exchange ya, untuk investasi kripto, tapi dibagi-bagi nih. Misalkan $300 di Bitcoin, $300 di Ethereum, dan $300 di koin lainnya. Jadi dengan cara ini kalian bisa meminimalisir kerugian ya, karena kan biasanya pasti ada yang naik, ada yang turun, jadi saling subsidi silang. Kemudian kekurangannya adalah volatilitas tinggi ya. Kalau kalian buka market, lihat chart, itu pergerakan naik turunnya setiap hari aja udah tinggi, apalagi kalau terjadi tren sangat besar sekali. Jadi dalam waktu singkat kalian memang bisa profit besar, dan dalam waktu singkat kalau kalian salah dalam trading otomatis bisa rugi besar juga. Hal ini yang menyebabkan resikonya menjadi tinggi tadi ya. Kalau kalian benar-benar awam tiba-tiba masuk ke kripto, ke forex tanpa ilmu pengetahuan sama sekali ya, langsung coba-coba aja, itu bisa mengakibatkan likuiditas habis atau margin call. Jadi aset kalian benar-benar habis, bahkan bisa sampai 0. Apakah semua perdagangan online ini bisa menjadi margin call? Enggak semua ya. Kalau kalian investasi di kripto untuk spot, itu bahasanya nyangkut ya. Jadi nilai yang kalian beli itu jadi turun. Misalnya beli Bitcoin di 1M, tiba-tiba Bitcoin turun ke 500 juta. Uang kalian nih 1M nih, beli 1 Bitcoin, otomatis uang 1M kalian menjadi 500 juta. Itu dia kerugiannya. Jadi kalian nunggu harga naik dulu baru kalian profit.
Beda dengan future dan forex ya, itu benar-benar bisa margin call. Jadi saran saya bagi kalian yang mau terjun ke dalam dunia kripto, saham, forex, gold, dan yang lainnya, lebih baik kalian belajar dulu. Nggak apa-apa, kalian belajar berbulan-bulan. Yang penting kalian tidak menghambur-hamburkan uang kalian. Kecuali kalau memang kalian punya aset dingin yang ingin menambah pengalaman. Jangan dimasukin ke dalam kripto secara buta ya, tidak punya ilmu pengetahuan. Ya, setidaknya di sini kalian bisa sambil belajar, terus uangnya biar muter gimana, ya itu salah satunya bisa pakai robot AI trading gitu misalkan. Tapi kalian nanti jangan dilepas gitu aja, karena bagaimanapun robot trading ini juga bisa rugi. Ya bedanya seperti franchise aja ya, mereka punya layanan tersendiri gitu ya, dengan perhitungan resikonya juga. Kalau saya pribadi menjalankan semua ya bisnis offline ya, ada seperti jualan pulsa, kemudian terus jual antena, set-top box TV digital, kemudian bisnis online-nya juga saya trading, kemudian affiliate dari jual produk yang tadi saya bahas di awal ya. Jadi kita review produk dan link pembeliannya langsung ke toko tersebut. Di trading kripto saya ada, gold ada, forex ada, kemudian yang di trading robot juga ada. Itu dia, karena memang saya bagi-bagi nih semua modalnya. Jadi saya di sini sharing berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, bagi sobat yang ingin belajar bisnis online, bisa join grup Telegram saya di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.